Apa? What's wrong with you, Pa? Halo cuy, kembali lagi di channel Alfarizi. Kali ini saya akan merangkum film India yang berjudul Law. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang memperjuangkan sebuah keadilan di mana hukum di wilayahnya sangat tumpul ke atas ya cuy. Tentu saja perjuangannya tidak akan mudah ya cuy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. ಬಂದೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis yang memberhentikan sebuah mobil untuk meminta pertolongan. Gadis ini bernama Nandini. Ia meminta pertolongan ke pemilik mobil dan memintanya untuk mengantarkannya ke kantor polisi cuy. Setibanya di kantor polisi, Nandini mengaku bahwa dirinya baru saja diperkosa oleh 3 orang lelaki. Alih-alih menanggapi laporan Nandini, sang polisi malah menyalahkan Nandini karena keluar terlalu malam untuk seorang gadis seperti Nandini. Sesaat kemudian, ayah Nandini pun tiba di kantor polisi itu. Alih-alih membela putrinya, ia malah segera menyuruh putrinya untuk pulang dan tidak membuat laporan kasus itu cuy. Namun, Nandini menolaknya. Ia ingin membela dirinya dengan melaporkan kasus tersebut karena ia adalah lulusan sarjana hukum. Jadi, ia ingin menuntut kebenaran dan menegakkan keadilan untuk dirinya. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Nandini kemudian membawa para polisi ke TKP untuk melakukan penyelidikan cuy. Saat bertanya kronologi kejadian, para polisi itu terlihat tidak serius dan terus tertawa kepada Nandini. Seakan-akan menganggap bahwa kasus tersebut tidaklah penting cuy. Setelah itu, Nandini pun diantar pulang ke rumahnya. Ketika ia akan masuk ke rumah, tiba-tiba ia dibius oleh seseorang yang entah siapa dari belakang cuy. Ketika terbangun, Nandini menyadari dirinya sudah tertidur terlalu lama dan melewatkan 1 hari di mana ia seharusnya menjalani tes medis cuy. Untuk visum kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ಗಿದ್ದೀನ ಹೆಂಗೆ? ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೋರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಗಂಗಾ, Ternyata ayah Nandini yang telah membiusnya agar ia tidak melakukan tes medis itu cuy. Ayahnya juga membayar polisi agar anaknya tidak mendapatkan bukti visumnya. Nandini pun tidak mau menyerah. Ia tetap datang ke kantor polisi dan meminta untuk diantar melakukan tes medis walaupun terlambat ya cuy. Akhirnya setelah diulur-ulur waktunya oleh polisi, Nandini pun menjalani tes medis di rumah sakit. Namun karena waktunya yang telat 2 hari dari kejadian, membuat hasil visumnya menjadi negatif dan Nandini pun semakin sulit membuktikan kasusnya itu cuy. Suatu hari, Nandini bertemu kembali dengan 3 pemuda yang telah memperkosanya. Ia mencoba mengejar mereka, namun gagal. Ia juga lupa untuk mengingat plat nomor mobil mereka cuy. Karena usaha mendapatkan identitas para pelaku gagal dan polisi yang mengurus kasusnya terlihat tidak serius, Nandini pun memutuskan untuk membuat sebuah video dan diuploadnya ke media sosial bahwa dirinya telah diperkosa dan akan tetap memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Akhirnya video itu pun viral cuy. Nandini mendapat perhatian dan dukungan dari banyak orang. Kemudian
Nandini dan para pendukungnya mendatangi Komisi Perlindungan Wanita untuk melapor kasusnya karena polisi dianggap tidak serius dalam menangani kasusnya tersebut. Kabar ini pun menjadi berita hangat dan menjadi perbincangan publik, cuy. ನೊಂದಿರೋ ನಂದಿನಿಗೆ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಬ್ರಹ್ಮ. Berkat bantuan netizen, kasus Nandini pun naik ke bagian kriminal, cuy, dan menyita perhatian publik. Kasus ini lalu ditangani oleh seorang polisi yang terkenal ikhlas, penuh loyalitas, dan berintegritas tinggi. Polisi itu bernama Brahma. Brahma pun bergerak cepat, cuy. Ia langsung menuju ke TKP. Sesampainya, Nandini lalu menceritakan kronologi kejadian pada malam itu. Ketika mobilnya mogok, ia meminta bantuan 3 pemuda. Nandini juga membawa Brahma ke toko di mana ponselnya dibuang para pelaku. Ternyata ponsel tersebut diambil oleh pemilik toko dan diberikan kepada anaknya. Dan dari kesaksian pemilik toko, diketahui mobil pelaku berwarna perak dan ada stiker monster di bagian kaca belakang mobilnya, cuy. Berkat kecerdasannya, polisi Brahma ini berhasil mengidentifikasi para pelaku serta menemukan 11 bukti, cuy. Atas identifikasinya, Brahma mendapatkan 3 nama, yaitu Kamales, Bunti, dan Bandari. Ternyata pelaku yang bernama Kamales adalah putra seorang menteri, cuy. Karena Kamales anak menteri, jelas para polisi mendapat tekanan politik untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut ya, cuy. Namun yang namanya polisi Brahma ini, ia tidak gentar sedikit pun, cuy. Malam itu, Brahma langsung bersama pasukannya menangkap Kamales CS di saat mereka sedang pesta, cuy. Saat melihat 3 pelaku, Nandini pun membenarkan bahwa merekalah yang telah memperkosanya. Di saat 3 pelaku datang di kantor polisi, rumah Nandini pun didatangi beberapa orang meminta agar Nandini mencabut tuntutannya. Jika tidak, mereka mengancam akan membunuh ayahnya, cuy. Setelah itu, kepala polisi juga menyuruh Brahma untuk menutup kasus ini setelah ia mendapat telepon dari sang menteri, cuy. Namun, polisi Brahma ini enggan untuk berhenti menegakkan keadilan ya, cuy. Saat bertemu Nandini, Brahma pun bertanya kepada Nandini apakah ia akan meneruskan kasus ini atau tidak, mengingat orang yang dihadapi adalah anak sang menteri, cuy. Nandini pun berkata dengan tegas, dirinya tidak akan mundur dan percaya keadilan akan ditemukan. Ayah Kamales yang seorang menteri kemudian menyewa pengacara handal yang bernama Syam. Syam adalah pengacara terkenal yang selalu memenangkan kasusnya, cuy. Namun sayang ia sangat matre. Jadi ia akan dikubu yang mampu membayarnya lebih. Suatu pagi, ayah Nandini terlihat sibuk membuatkan sarapan, cuy. Dari sini dapat disimpulkan Ibu Nandini sudah lama tiada ya, cuy. Dan alasan kenapa ayahnya meminta Nandini agar tidak melapor kasus pemerkosaan di awal film adalah karena ayahnya tahu dengan siapa Nandini akan berurusan ya, cuy. Namun setelah melihat kegiatan Nandini dalam menegakkan keadilan itu, ayahnya pun mulai mendukungnya ya, cuy. Sidang pertama pun digelar. Dalam sidang ini, Nandini bertindak sebagai korban dan juga jaksa penuntut, cuy. Kasus ini juga kasus pertama yang ditangani oleh Nandini. Pengacara handal Syam
memulai bicaranya dengan mengatakan tersangka belum layak ditahan karena mereka belum terbukti bersalah, dan hakim pun mengabulkan hal itu. Setelah sidang perdana usai, terlihat Syam seakan mengancam Nandini agar dirinya mencabut tuntutannya itu, cuy. Suatu malam, Nandini dibuntuti oleh 3 pelaku yang dibebaskan tadi. Nandini memilih menghentikan mobilnya di depan sebuah kampus yang sepi, cuy. Ketiga pelaku itu pun ingin menghabisi Nandini. Namun, ternyata Nandini berhasil ditolong banyak orang. Karena pada saat dirinya dikejar, ia sengaja melakukan live di media sosial agar orang-orang mengetahui kejadian itu. Di persidangan selanjutnya, hakim yang melihat video itu memutuskan untuk menahan kembali 3 pelaku itu karena dianggap membahayakan jika tidak ditahan, cuy. Dan perlu dicatat ya, cuy, bahwa 3 pelaku ini tidak ingat bahwa mereka telah memperkosa Nandini. Dan menurut polisi Brahma, ada 2 kemungkinan yang terjadi, cuy. Yang pertama, Kamales CS terlalu mabuk dan juga terlalu banyak memperkosa gadis-gadis, cuy. Dan kemungkinan kedua adalah pemerkosaan itu memang belum pernah terjadi. Di persidangan selanjutnya, pengacara Syam menuduh Nandini membuat sebuah kasus palsu hanya demi publisitas semata. Laporan visum juga menyatakan bahwa hasilnya negatif dan pengacara Syam meminta kasus ini dibatalkan. Sesaat sebelum hakim memberikan putusan, Nandini meminta kepada hakim untuk sidang dihentikan sementara dan dilanjut setelah makan siang. Nandini merasa pusing karena belum makan dari pagi, cuy. Ketika sidang dilanjutkan, Kamales bersaksi tentang apa yang ia dan teman-temannya lakukan di malam itu. Menurutnya, ia sedang berpesta dengan seorang gadis yang bernama Mohoni. Dan setelahnya, mereka tidak sadar, cuy. Dan mereka terbangun keesokan harinya di pukul 4 sore. Namun, Nandini membantah dengan mengatakan bahwa Kamales CS mengakhiri pesta sekitar jam 10 malam. Kemudian, mereka menculik Nandini karena semua kejadian itu terekam jelas oleh kamera CCTV, cuy. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ವೇರಿ ಕರೀತಿರೋದು. Perlu diketahui, dahulu Nandini mempunyai seorang teman yang bernama Dasmi, dan mereka adalah sahabat yang sangat akrab, cuy. Ayah Dasmi yang bernama Jagdish sangatlah baik dengan Nandini. Ia menganggap Nandini sebagai keluarganya sendiri. Dari hal itu, Nandini pun menganggap Dasmi dan ayahnya sebagai saudaranya sendiri. Sidang pun berlanjut. Kali ini, Nandini mendatangkan saksi kunci, yaitu seorang wanita yang bernama Vimala. Vimala adalah seorang dokter forensik yang melakukan tes medis pada Nandini tepat di malam kejadian tersebut. Sam memprotes isi tes medis itu karena dianggapnya telah menyalahi prosedur. Namun, Dr. Vimala berkelit. Ia berkata terpaksa melakukan itu karena kondisi darurat, di mana Nandini datang dengan pakaian yang sobek dan tubuh yang penuh luka. Dari kesaksian Dr. Vimala, Nandini memang diperkosa pada malam itu karena Dr. Vimala menyimpan semua bukti dari kejadian tersebut di laboratoriumnya. Oke cuy, makin penasaran apakah benar Nandini diperkosa oleh Kamales CS? Jika benar, kenapa Kamales CS tidak mengingat kejadian tersebut? Dan jika memang Nandini tidak diperkosa, kenapa ia merekayasa kasus ini sedemikian rupa sehingga terkesan justru mempermalukan dirinya? Untuk itu,
kita lanjut saja ke ceritanya. Saat Dr. Vimala bersaksi, ia memberikan bukti bahwa Kamales CS kemungkinan besar telah memperkosa Nandini. Namun, polisi Brahma telah mengetahui bahwa kasus ini hanyalah rekayasa yang dibuat Nandini. Brahma pun datang ke rumah Pak Menteri dan mengatakan dirinya mau bersaksi jika kasus Nandini ini palsu, jika dirinya diberikan cuan yang banyak cuy. Karena diiming-imingi cuan yang banyak, seorang Brahma yang begitu pintar dan berintegritas tinggi, apakah ikhlasnya untuk keadilan akan luntur ya cuy. Brahma kemudian mengajak Nandini ke suatu tempat untuk membukanya. Di sini Brahma membongkar semuanya. Menurutnya, Nandini merekayasa kasus pemerkosaan itu. Ia meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membuat Kamales CS pingsan pada malam itu. Kemudian menyamarkan seseorang dengan postur dan perawakan yang sama dengan Kamales CS. Nandini pun mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan semua apa yang Brahma bilang. Di sini diketahui sebab Nandini melakukan rekayasa semua ini. Sahabatnya Dasmi meninggal karena telah diperkosa oleh Kamales CS dan teman-temannya. Ayah Dasmi yang bernama Jagdish berusaha memperjuangkan keadilan bagi anaknya itu. Namun Kamales CS malah menghancurkan seluruh barang bukti dan juga membunuh Jagdish dan membuatnya seakan-akan dirinya bunuh diri. Karena hal inilah Nandini ingin membalaskan dendam kepada Kamales CS dengan merekayasa sedemikian rupa kasus yang dibuatnya. Saat Nandini menjelaskan semuanya, ternyata Brahma merekam semua pembicaraan itu. Nandini pun merasa sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh orang yang telah ia percayai. Mengetahui hal itu, ayah Nandini memutuskan untuk turun tangan membunuh polisi Brahma dengan tangannya sendiri. Namun Nandini mengatakan bahwa ini adalah pertarungannya sendiri dan ia tidak ingin mengorbankan orang lain. Keesokan harinya, persidangan puncak pun digelar kembali cuy. Pengacara Syam mendatangkan saksi kunci yaitu polisi Brahma. Di sini pihak Kamales CS sudah dipastikan akan dibebaskan jika polisi Brahma membuka rekaman suara pembicaraannya dengan Nandini. Di saat polisi Brahma maju dan bersiap bersaksi, di situ Nandini juga bersiap dengan buah pistol yang akan digunakannya untuk menghabisi musuhnya. Namun secara mengejutkan, polisi Brahma yang penuh integritas ini mengatakan bahwa Kamales CS memang telah memperkosa Nandini. Bahkan Brahma juga menambahkan bukti-bukti lain yang memberatkan Kamales CS cuy. Pengacara Syam yang mendengar hal itu terkejut dan tak bisa berkata lagi. Di saat sidang jeda, Nandini mengucapkan terima kasih kepada polisi Brahma. Dan Brahma mengatakan bahwa ia melakukan itu karena menghargai Nandini yang ingin menuntut keadilan atas sahabatnya Dasmi dan orang tuanya. Film ini pun ditutup dengan adegan pembacaan putusan oleh hakim yang memberikan hukuman mati kepada Kamales beserta teman-temannya. Dan film pun selesai.